Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Selamat berjumpa lagi di channel ini. Kali ini saya berada di dekat sungai, yaitu Sungai Progo. Ya, di belakang saya adalah Sungai Progo. Sungai Progo ini memisahkan antara dua kabupaten. Yang sebelah sana adalah Kabupaten Bantul, kemudian yang sebelah sana adalah Kabupaten Kulon Progo. Saat ini saya berdiri di sebuah bendungan yang disebut dengan Bendung Kamijoro. Suasana habis hujan, masih sedikit gerimis. Anda bisa lihat mendung yang masih menggelayut di sebelah selatan. Baik, kali ini belusuan saya tidak ke gunung-gunung, tetapi saya ingin mengeksplor di sekitar wilayah air, baik itu sungai, selokan, ataupun jembatan. Sederhana alasan saya tertarik dengan air karena tanpa air kita mungkin sulit sekali untuk hidup. Baik, ini adalah Bendung Kamijoro yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di tahun 2019. Situasi di bendungan ini sekarang sepi sekali, dan kita bisa lihat ya cukup sepi, tetapi ketika sebelum pandemi cukup ramai. Ya, kita bisa melihat di sana ada tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, Bendung Kamijoro. Kemudian di belakang saya terdapat sebuah bendung, di atasnya ada jembatan. Jembatan itu menghubungkan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Dan di sebelah timurnya ada tembok panjang, ya itu adalah tembok pelindung untuk saluran irigasi yang menuju ke Kabupaten Bantul. Baik, sekilas seperti ini Bendung Kamijoro. Kebetulan saat ini hari terakhir di penghujung bulan Ramadan, dan besok sudah memasuki 1 Syawal bertepatan dengan 2 Mei 2022. Jadi ini hari terakhir kita melaksanakan puasa Ramadan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga senantiasa kita sehat selalu dan bisa berjumpa pada Ramadan berikutnya. Baik, saya skip dulu, nanti kita lanjutkan. Baik teman-teman, sekedar ilustrasi saja, di layar saya tampilkan peta dari Kali Progo, di mana Bendung Kamijoro ada di sudut kiri atas dengan 2 titik berwarna hijau, di mana di situ tangkapan air dari Kali Progo mengalir ke saluran irigasi. Kemudian sedikit agak ke bawah ada titik berwarna biru. Ini adalah titik di mana saluran irigasi ini mulai tenggelam. Warga sekitar menyebutnya Dam Ngantru atau Taman Belanda. Dari titik biru atau Dam Ngantru ini, struktur irigasi sepanjang 2 km ke selatan sudah tidak bisa terlihat lagi, hingga akhirnya air irigasi itu muncul di pintu air Makam Bulan di Dusun Manuan. Garis berwarna oranye adalah dugaan saya, di mana di bawah tanah terdapat struktur irigasi yang terpendam itu. Kotak kecil berwarna kuning adalah lokasi di mana
air irigasi muncul lagi pada pintu air Makam Bulan. Baik, ikuti terus penelusuran saya, akan saya tampilkan gambar-gambarnya. Dari arus utama Sungai Progo, inilah tangkapan air untuk dimasukkan ke dalam saluran irigasi. Hingga sampailah arus air itu masuk ke dalam sebuah kolam besar kira-kira berdiameter 8-10 meter. Di sini arus air diatur untuk kemudian masuk ke dalam gorong-gorong besar di bawah tanah. Inilah gorong-gorong itu, dan dari sinilah saluran irigasi tersebut terbenam di bawah tanah hingga kurang lebih 2 km ke arah selatan. Di atas gorong-gorong yang terbenam ini terdapat dusun dan perkampungan, sekolahan, kantor-kantor yang padat penduduknya. Lokasi ini disebut dengan Dam Ngantru atau Taman Belanda. Teman-teman, ternyata sampai sekarang masih bisa disaksikan di sini sisa-sisa peralatan teknik pengaturan pintu air dari zaman Belanda. Bisa disaksikan konstruksi atau mesin yang berwarna merah adalah sisa-sisa dari zaman Belanda. Keunikan struktur irigasi Dam Ngantru ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya struktur dam Kamijoro oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemda DIY juga sudah menetapkan struktur dam ini sebagai pelestari warisan budaya kepada Perhimpunan Petani Pemakai Air Pijenan. Bahkan prasasti dalam bahasa Belanda tertanggal 28 Februari 1924 juga masih tertanam kuat di tembok dam itu. Demikianlah teman-teman bagian pertama dari hasil belusukan saya kali ini di Bendung Kamijoro. Nantikan kelanjutannya di bagian kedua, yang mana di bagian kedua akan saya telusuri keluarnya air dari gorong-gorong yang terbenam itu di pintu air Makam Bulan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menikmati video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih juga dengan subscribe, share, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.